Ya, sudah dikirim untuk bahan ya, bisa dicek untuk yang bimbel online yang dengan kita ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Ya, di sini ada nomor 1 bagi ada yang mau bisa jawab langsung boleh ya. Kita jawab bersama-sama juga boleh. Jadi di sini upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila berarti itu kandungannya yang ada di sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima ya. Ketika kita lihat dari option melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Ya, itu bisa ya, tetapi maksudnya ini bisa lah ya. Ketika kita kaitkan pemilihan ketua OSIS berarti ini kita kaitkan dengan sila keempat. Itu boleh ya, tetapi nanti kita lihat mana yang paling cocok. B, mengharuskan semua anak untuk makan yang sudah disiapkan di meja makan. Ya, kurang tepat. C, mengajak anak balitanya untuk turut serta mengikuti kegiatan poskamling. Wah, udah nggak masuk akal ini. Ya kan? D, mendorong anak untuk masuk sekolah akmil. Ya, boleh, tetapi tidak untuk ini ya. Ini juga kurang tepat. E, mengajak anak untuk sholat 5 waktu di masjid. Ya, ini juga boleh ya. Ketika kita kaitkan ini ke sila pertama ya. Sila pertama ya. Tetapi kalau kita pilih, ini adalah upaya yang dapat dilakukan orang tua. Jadi ketika orang tua, ya nggak mungkin juga lah langsung dia nanti laksanakan yang pemilihan ketua OSIS. Ya, kurang tepat ya. Tapi kalau misalnya guru, upaya yang dapat dilakukan guru atau kepala sekolah misalnya, itu kan di lingkungan sekolah. Kalau ini kan di lingkungan keluarga, yang dapat dilakukan orang tua ya yang langsung kena ya, yaitu jawabannya adalah entok ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, kalau mau yang jawab langsung boleh ya. So, bila boleh di komen kalau mau ada yang jawab. Ya, perkembangan teknologi dan mudahnya seorang mengakses informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya luar masuk ke Indonesia. Hal tersebut juga berdampak semakin acuhnya warga terhadap lingkungannya sendiri. Berikut adalah salah satu akibat dari peristiwa tersebut adalah, jadi ini perkembangan teknologi ya, dalam mengakses informasi, ya artinya budaya luar masuk ke Indonesia itu sudah banyak ya, artinya budaya-budaya yang positifnya masuk, yang negatifnya juga masuk ya. Hal tersebut juga berdampak semakin acuhnya, ini keacuhan warga terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, berikut adalah salah satu akibat dari peristiwa tersebut adalah mudahnya seseorang mendapatkan beasiswa luar negeri. Ya, ini yang positif ya kan. Kemudian B, rendahnya semangat gotong royong. Boleh ya? Boleh ya. C, kebanggaan yang didapatkan seseorang jika jalan-jalan ke luar negeri. Wah, ini nggak tepat. D, semakin tingginya antusiasme warga untuk belajar bahasa asing. Ya, boleh. Tetapi kita lihat nanti konteks daripada soal. Semakin banyaknya WNI yang pindah ke warganegaraan. Jadi di sini akibat daripada gampangnya mengakses informasi, misalnya kita berteman, bertetangga, kumpul gitu, tapi saling nengok handphone, tidak ada di situ percakapan dan lain sebagainya. Jadi yang paling tepat itu adalah B ya. Jadi rendahnya semangat gotong royong. Itu yang paling tepat. Lanjut kita nomor berikutnya. Ya, nomor 3 silakan kalau mau dijawab di komen boleh ya.
Ya, yang mau Zoom dengan kita boleh ya, ada dia 32 paket Zoom untuk bimbel online, offline juga bisa untuk wilayah Labuhan Batu ya. Ya, silakan di komen kalau ada ini jawabannya. Ya, ketika terjadi pengibaran bendera merah putih, semua peserta upacara akan kompak mengangkat tangannya dan hormat kepada sang saka merah putih. Ya, fungsi identitas. Ya, identitas itu kalau bisa dikatakan yang menjadi pembeda ya, atau yang menjadi karakteristik ya. Makanya kalau dia nick itu ya identitas kita yang membedakan. Tidak ada orang yang nicknya yang sama gitu. Ya. Jadi pada proses pengibaran bendera kita otomatis mengangkat tangan dan hormat itu sebagai apa? Fungsi identitas. Sebagai alat dalam pengibaran bendera. Tidak tepat ya. Sebagai karakteristik bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Ya, negara lain juga hormat ya. Walaupun mungkin beda dengan cara hormatnya ya. Tepat ya. C sebagai landasan negara. Wah, ini nggak pas ini. D sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Ya, ini yang paling tepat ya. Ya, pada saat itu kita bersatu untuk sama-sama memberi penghormatan. Itulah dia ya, untuk jawaban nomor 3. Ya, lanjut kita nomor 4. Ya, silakan dibaca, kalau bisa langsung di komen jawabannya. Dahulu orang jika akan membuat rumah pasti tidak kebingungan. Seperti sekarang ya. Jika dahulu para tetangga pasti akan dengan ikhlas memberikan tenaganya, ya kan, untuk membantu membangun sebuah rumah. Ini biasa di kampung-kampung, di desa-desa, biasanya di pedalaman-pedalaman ini masih ada ya. Namun kini situasinya berbeda. Orang harus memiliki uang terlebih dahulu baru bisa membangun rumah. Saat ini tidak ada yang namanya tenaga gratisan. Fungsi identitas nasional ya, identitas. Identitas itu tadi yang jadi pembeda ya. Jadi pembeda. Pada kalimat pertama adalah ya. Jadi pada kalimat pertama kita lihat dahulu orang jika akan membuat rumah pasti tidak kebingungan seperti sekarang. Itu kan? Tidak bingung. Kenapa? Karena pasti dibantu sama tetangga gitu kan. Jadi kalau kita lihat, A sebagai bentuk rela berkorban masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Boleh ya? Boleh. Jadi untuk TWK ini kita pilih dulu opsinya yang mungkin ya kan. Sama kayak TKP. Jadi misalnya ada 2 pilihan, ya tinggal kita lah menentukan mana yang paling kuat. Sehingga itu menjadi jawabannya. B sebagai budaya yang kini sudah mulai tidak ada. Bisa ya, budaya ya. Tapi ini kita lihat sebagai ini ya, identitas itu tadi ya. C sebagai karakteristik bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Boleh ya, ini boleh ya. D sebagai landasan negara, nggak pas. E sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Ya ini juga nggak ada kaitannya. Jadi kalau kita lihat yang paling tepat ini ya. Jadi yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain itu adalah semangat gotong royongnya. Ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah semangat gotong royong yang iya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Itu dia. Mungkin akan ragu kita ya antara A, B, C itu mana ya. Jadi yang paling tepat C ya. Betul ya. Untuk si Y 4 kali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini gampang ini ya. Ya, Bobby Martua, sorry. Ya, C ya. Terus soal berikutnya, di antara identitas nasional, berikut yang dijadikan sebagai landasan ya. Kalau identitas itu, ini ya, ini termasuk identitas ini. Ini termasuk identitas ini. Ya.
Ya. Tetapi ini yang menjadi landasan, ya landasan itu yang menjadi apa ya, yang kita amalkan gitu ya. Landasan ini yang jadi kita amalkan, jadi pengamalan ya, pengamalan. Kalau pengamalan itu ada di mana? Pengamalan itu ada di Pancasila ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Gampang ini, kalau ini masih gampang ya. Ya boleh nanti di WA saja ya. Kalau ya kita semua ya, kita TWK, TIU, TKP, ya kita masing-masing punya target ya untuk si YYY. Kita target kita untuk itu misalnya kita targetkan TWK itu 110 ya, TIU itu 140, TKP 200. Jadi kita menargetkan total SKD kita 450. Ya. Bagi yang mau berminat untuk tryout online ya. Ya, bagi yang berminat ini ada, kalau bagi yang mau ya ini ada tryout online ya. Ada tryout online. Ya, di sini boleh di-share ya. Ini ada ya. Bagi yang berminat ini tryoutnya besok jam 4 ya. Bagi yang mau berminat, nanti begitu nanti di transfer untuk biaya tryoutnya 50.000, nanti akan kita kasih username sama password. Besoknya setengah jam sebelum tryout kita akan ngasih kode ujian. Ini buat siswa bimbel di luar bimbel kita ya. Kita ada 3 kelas bimbel offline CPNS ya kan. Kalau bimbel online-nya ada 1 kelas. Mana tahu ada yang berminat, silakan ya. Di kontak di 0852 723 003. Ya, boleh diuji sampai di mana kemampuan kita untuk tryout ya. Oke, lanjut. Itu berikutnya. Ya, soal berikutnya. Ya, silakan. Bagi ada yang mau jawab, komen. Kalau TKP di soal-soal kita juga ada kemarin ya di video yang sudah kita bahas. Ya, di sini adalah kalau kita lihat penyebabnya ya. Penyebab sebagian warga tidak apa sila-sila Pancasila, sibuknya warga negara dalam mencari nafkah. Ya, boleh ya. Anggapan bahwasanya menghafal sila Pancasila kurang penting. Banyaknya sila dalam Pancasila, tingginya keacuhan warga, rendahnya minat siswa belajar Pancasila. Ini kan sebagian warga negara, kalau ini kan untuk siswa. Jadi ini yang paling tepat itu adalah, yang paling tepat itu kalau kita lihat di sini adalah anggapan ya. Anggapan bahwasanya menghafal sila Pancasila itu kurang penting. Ya, ini masih dasar-dasar Pancasila. Ya. Kalau dia keacuhan itu ya bukan ini ya. Ini bukan terkait hafalan ya. Kalau dia ya. Kalau dia itu keacuhan itu bukan hanya hafalan sih. Keacuhan itu bisa dalam sikap dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini kan dia yang dikaitkan hafalan ya. Maka yang paling tepat itu bola ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau komen itu atau dijawab.
Ya, ada yang kopi susu B, secret A. Ya, kita lihat di sini Pak Tio merupakan seorang ketua RT. Sudah 2 tahun Pak Tio menjabat sebagai ketua RT. Suatu hari Pak Tio mendapat ada warganya yang mengalami pencurian. Beberapa barang raib dicuri oleh pencuri. Sebagai ketua RT, Pak Tio kemudian meminta bantuan kepolisian untuk mengusut kasusnya tersebut. Tidak hanya itu, Pak Tio menghidupkan kembali kegiatan Poskamling. Dengan dihidupkannya Poskamling, harapan keamanan lingkungan dapat terjaga. Sikap Pak RT pada 2 kalimat terakhir teks di atas, ya, yang mana itu? Pertama ini ya, dengan dihidupkannya Poskamling, harapannya keamanan lingkungan. Kemudian yang satu lagi, ya, itu dia Poskamling ya, meminta bantuan kepolisian. Jadi itu sikap apa yang diapakan oleh, ya, itu jawaban yang paling tepat. Iya. A. Peduli terhadap musibah yang dialami oleh warganya. B. Bertanggung jawab. Oke. C. Kerja keras. D. Rela berkorban. E. Kurang mandiri. Ya. Jadi artinya pasti jawabannya antara 2 ini mana yang paling tepat ya. Jadi yang paling tepat itu adalah A. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari bertanggung jawab itu adalah peduli ya. Kalau bertanggung jawab, oke, dia sebagai ketua RT bertanggung jawab ya, dia bisa aja ya sebagai bentuk tanggung jawab kita lapor polisi gitu. Tapi kalau misalnya dia menghidupkan kembali kegiatan Poskamling, ya itu kan sebagai bentuk peduli dia supaya tidak terulang kembali. Jadi antara tanggung jawab dan peduli itu lebih tinggi peduli ya. Itu ya. Kalau tanggung jawab kan sekedar tanggung jawab, sekedar menjalankan tugas. Tapi kalau peduli itu kan lebih dari itu ya. Itu soal nomor 7 ya. Bisa ya? Jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi untuk video-video TKP sebenarnya sudah ada, lihat aja di TikTok kita itu sudah ada video-video yang udah kita pecah-pecah baik TKP, TIU dan TWK ya. Ada, nanti TKP juga ada tapi dia ada jadwalnya ya. Untuk ada jadwalnya. Lanjut. Ya, nomor 8. Silakan. Ya, meski masih berumur 6 tahun, tetapi Abimanya berangkat ke sekolah sendiri ya, masih 6 tahun ya. Ya 6 tahun ya, berangkat sekolah sendiri. Ini belum SD kayaknya ya, SD 7 tahun ya. Para teman-teman seusia masih diantar jemput oleh orang tuanya, namun tidak halnya dengan Abimanya. Abi, sapaannya pun sudah pandai menyiapkan buku-bukunya sendiri. Sikapnya tersebut menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai integritas. Integritas itu ada beberapa ya, tetapi kemarin di materi-materi sebelumnya mungkin ada yang ingat ya, itu pertama itu ya jujur, ya komitmen, ya konsisten. Nah, tapi di sini ada nilai-nilai yang lain, tapi yang utama yang ini ya, ada disiplin, ada mandiri dan lain sebagainya. Jadi ketika kita kaitkan dengan sikap si Abimanya ini, ya mandiri dalam melakukan aktivitas, oke bisa ya. Memiliki kemampuan motorik, apa hubungannya ini? Berani datang ke sekolah sendiri, ya berani juga termasuk ini ya, integritas. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ya boleh ya kan. Dapat dipercaya, ya jujur ini, mempersiapkan keperluannya sendiri. Tapi artinya maksud daripada di soal ini kita bayangkan ya umur 6 tahun dia sudah bisa ke sekolah sendiri, berangkat, kemudian menyiapkan bukunya, itu yang paling pas sebenarnya itu adalah mandiri di umur dia yang masih belia gitu ya.
Itu yang paling tepat untuk soal nomor 8 ya. Ya, lanjut kita nomor 9. Ini TWK-nya sampai 15 soal, nanti soal ke-16 sampai 30 ada TIU ya tentang silogisme dan lain sebagainya ya. Ya, Julian 67 jawab A ya. Aleng jawab A. Sudah 1 semester Albi mengenakan pakaian yang sudah lusuh. Warnanya pun tidak seputih pertama kali dikenakannya. Tidak hanya lusuh, bagian ketiaknya ada bekas sobekan yang sudah ditambal. Walaupun demikian, Albi tetap percaya diri di sekolah. Ia kan bahkan menjadi juara umum di SMA-nya. Nilai integritas, iya. Nilai integritas dari seorang Albi, ya. Di sini dia pakaian yang lusuh, ya. Artinya kita kaitkan dia tidak bergaya hidup mewah, atau memang dia tidak orang yang punya, misalnya seperti itu ya. Sederhana dalam berpakaian, oke. Kerja keras dalam meraih juara umum juga oke. Tapi di sini bukan itu yang disinggung ya, ya. Bukan itu yang disinggung, ya. Kemudian C. Siswa yang patut diteladani, ya benar juga itu kalau masalah diteladani ya. Dia hidup dari keluarga sederhana, ya kalau seperti itu ya pasti dia ya percaya diri meski memiliki kekurangan. Jadi nilai integritasnya itu adalah dia sederhana ya dalam berpakaian. Ini mirip-mirip ya, bisa nanti pilihannya ini antara A dan E misalnya seperti itu. Jadi yang paling tepat itu adalah ayam ya. Itu dia. Oke, lanjut soal berikutnya. Ya, apa jawabannya? BBB. Ya, meski uang yang digunakan untuk mengganti gagang pintu cukup mahal, tetapi Andre berusaha untuk menggantinya. Kemarin Andre tidak sengaja mematahkan gagang pintu milik nenek. Andre pun meminta maaf dan berjanji akan mengumpulkan uang untuk membeli gagang pintu baru. Padahal neneknya tidak memintanya mengganti gagang pintunya. Maklum saja Andre masih sekolah, belum menghasilkan uang. Sikap Andre, ya walaupun neneknya ya kan. Ya, B ya, bertanggung jawab dia atas kesalahan yang telah dilakukannya, walaupun terhadap neneknya sendiri ya, itu dia bertanggung jawab. Oke, lanjut soal berikutnya. Meski usianya sudah lanjut, tetapi kakek Sukir masih saja menarik becak. Maklum saja, kakek Sukir tinggal sendirian. Anak-anaknya pergi merantau keluar kota. Meski sudah lanjut usia, tetapi kakek Sukir selalu bersemangat ketika ada orang
yang akan menggunakan jasanya meski harus berjalan sedikit lebih pelan. Tetapi kakek supir masih kuat menarik becak dengan jarak yang cukup jauh. Nilai integritas yang dapat diteladani dari kakek supir adalah pekerja keras oke, pantang menyerah oke, anak-anak supir kurang peduli ya tidak ya. Sikap integritas kakeknya ya, bukan sikap terhadap anak-anaknya. Bersemangat oke. Ini juga ya, mana yang paling tepat? Dia selalu bersemangat. Ya, jadi yang paling tepat itu adalah pekerja keras. Walaupun di usia yang tidak lagi muda, dia tetap bekerja, ya, tidak mengharapkan dari anak-anaknya. Ya, lanjut. Ya, Okta belum selesai mengerjakan tugas praktikumnya. Qadarullah dia tertidur karena capek, padahal besok laporan praktikumnya wajib dikumpulkan. Sebagai kakak yang satu rumah dengannya, Neva kemudian membangunkan adiknya agar melanjutkan mengerjakan tugas praktikumnya. Setelah 1 jam dibangunkan, Okta akhirnya bangun dan mulai lagi mengerjakan laporan praktikum. Nilai integritas yang dapat diteladani dari kakaknya ya. Ya, kerja keras itu si Oktanya ya. Tapi ini kan yang ditanya ini kan yang dilakukan oleh kakaknya. Jadi lihat di akhir itu apa yang dibutuhkan jawabannya dari soal ya kan. Ini yang diteladani dari kakaknya. Kita jangan buru-buru ya. B peduli, oke, penyayang, ikut campur, orang baik. Jadi yang paling tepat peduli. Dia peduli terhadap adiknya yang belum selesai mengerjakan tugas praktikumnya ya. Itu dia. Oke, lanjut. Ya, ini ada kaitannya dengan hukum ya kan. Dimasukkannya tersangka pencurian dalam sebuah bui dimaksudkan untuk wah, ini banyak ya. Ya, ini banyak apa ini ya? Banyak persepsi atau banyak perspektif mengenai ini ya. Dimasukkan tersangka pencurian dalam sebuah bui dimasukkan. Artinya ketika tersangka pencurian itu sudah tahu tapi dibiarkan atau dan lain sebagainya, belum diproses dan lain sebagainya. Jadi dimasukkan sebenarnya untuk apa namanya? Kadang-kadang kita lihat di jalan orang-orang yang begal pencurian itu ketika terlambat misalnya polisi menanganinya, udah jadi bubur itu biasanya ya kan, dihakimi massa dan lain sebagainya. Jadi maksudnya itu adalah yang paling tepat ini dia ya, menghilangkan sikap negatif. Artinya ya karena dia melakukan kesalahan ya kita masukkan di bui lah gitu. Jadi setiap orang yang bersalah dimasukkan ke bui. Itu maksud daripada soal nomor 13 ini ya. Dimasukkannya tersangka, iya, pencurian itu dia yang paling tepatnya. Oke, nomor 14. Ya, silakan di komen. Ya. Di sini udah jawab apa ya? Pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di lingkungan kampus bermanfaat untuk ya membentuk iman dan takwa. Ini di kampus ya. Berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama itu terlalu jauh dan tidak harus di kampus ya. Itu dia.
Oke, untuk TWK soal terakhir, nanti habis ini kita soalnya TIU ya. Nomor 15, silakan. Ya, ada yang sudah jawab? Tidak semua belok kiri pasti jalan terus, namun sebagian warga sering menggeneralisasikan, artinya dia umum lah dia ya. Semua belok kiri pasti diperbolehkan jalan terus. Akibatnya meski ada larangan untuk tetap berhenti mengikuti rambu lalu lintas, tetap saja banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga. Pemasangan CCTV lampu lalu lintas seakan tidak membuat masyarakat disiplin. Terbukti masih banyak yang menerobos lampu merah, padahal dilihat dari segi bela negara, manfaatnya adalah bela negara ya. Wah, ini membentuk disiplin, membentuk jiwa kebersamaan, boleh ya, melatih kecepatan. Waduh, ini enggak ya? Menghilangkan sikap yang diajarkan oleh, wah ini juga. Wah ini ya, jujur, tegas, adil, banyak ini. Dan kepedulian antar sesama. Ini lebih lengkap ya. Jujur itu artinya, ya kan sudah tahu kita bahwa lampu merah, lampu hijau atau tidak boleh belok kiri itu jangan dilanggar ya. Kita harus jujur. Adil dan peduli itu artinya ya kita sama-sama ya, sama-sama masyarakat bisa pengguna jalan bisa tertib, kenapa kita enggak? Itu ya. Ya, ini TWK sudah 15 soal ya. Kita ini lanjut TIU ya. Tetapi sebelum kita TIU ini saya perkenalkan dulu untuk bimbel kita ya. Ya, di bimbel